Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pagi ini saya berada di salah satu toko pancing di Jakarta. Tujuannya di mana, Mas? Garnis Pancing. Kita ada di satunya di Kota Gede. Terus ini yang cabang duanya ada di Jalan Imogiri ini teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang asing lagi dengan nama toko ini, beliau adalah, Perkenalkan, saya Dian. Jadi kebanyakan teman-teman kenalnya Mas Garnis. Padahal Garnis itu nama tokonya teman-teman. Nama toko yang diambil dari nama istri. Jadi malah sekarang manggilnya kebanyakan Garnis. Padahal perkenalkan saya Dian teman-teman. beliau ini Mas Dian. Nama channel YouTube-nya itu yang biasa kita kenal tuh di namanya Garnis Pancing. Garnis Pancing sama kayak tokonya. Dari kapan sih, Mas toko Garnis Pancing buka? Garnis Pancing bukanya. Kalau untuk Garnis Pancing sendiri sebenarnya kita mulai jualan tahun 2018 Mas. Ya Mas Budi. Tapi awalnya kita nggak langsung toko kayak gini teman-teman. Jadi dulu awalnya cuma di rumah. Ya, jadi waktu itu saya masih kerja pagi sampai sore kita kerja. Nanti setelah hari pulang kerja itu kita apa ya istilahnya home store. Nah, jadi kebanyakan teman-teman yang mau belanja pancing datang ke rumah, ruangannya paling 3,3 kali 3 meter lesehan. Dan tadi jualnya lesehan. Itu dari 2018 sampai akhirnya 2019 saya resign dari kerjaan, fokus jualan pancing. 2020 barulah kita buka toko pertama yang di Kota Gede ini. Jadi yang pertama malah. Ini baru 2020 buka di Kota Gede, 2021 kita buka yang cabangnya di Jalan Imogiri. untuk Mas Dian sendiri standby-nya STB di Jalan Imogiri ini teman-teman. langsung ke Mas Diannya, berarti standby ada di toko Garnis Pancing yang kedua, Ya. di Imogiri. Betul. Dan habis maghrib Mas biasanya. Oh, maghrib standby-nya. Pagi siang sore mancing Pak. Mancing terus pokoknya. Mancing terus pokoknya. Nah, Mas, kenapa kok pilihannya toko pancing? Kan banyak masuk ke dari kerajinan tangan atau apa? Siap. Toko pancing. Berarti ini kita ngomongin segmen usahanya ini. Ya, sebenarnya juga nggak ada niatan awalnya kita jualan pancing, nggak ada sama sekali, nggak ada bayangan. Karena waktu itu keadaannya kita mikir juga tahu pancing juga kita terbatas di modal, di macam-macam kayak gitu. Cuman ketika tepatnya itu ya itu tadi tahun 2016-17 itu banyak teman-teman yang sering minta tolong. Kebetulan saya udah mungkin banyak teman-teman kenal Mas Dian senang mancing, senang casting. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai sering tanya, Mas, aku ditemenin belanja pancing, aku dipilihin umpan pancing, aku di orderin peralatan pancing lah ininya. Nah 2016-17 saya sering kayak gitu bantuin teman buat building pancing, baik dari kita setting reel, curan, umpan, pemilihan umpan macam-macam saya orderin. Nah waktu itu saya orderkan ke teman-teman juga ya, seller-seller sebelumnya ataupun online juga ada. Dan 2018 akhirnya saya memutuskan ini makin banyak ini yang suka casting dan minta tolong Mas untuk dibantuin bikin alat. Nah, saya mikir apakah saya jualan pancing sendiri aja ya. Dari situ langsung kita coba nekat 2018 kita ambil beberapa barang sedikit. Waktu itu saya ingat belanjanya itu pertama jig head, shock lure, snap sama beberapa lure popper itu. Awalnya juga takut Umpan ya? laku nggak ya laku nggak ya itu kayak gitu. Jadi mulainya itu 2018 kita mulai dengan sedikit lah, mungkin 1 kardus separuh itu belanjanya. Jadi awalnya nih beliau ini hanya disuruh membantu mencarikan Pancing oleh teman-temannya. Makin banyak, makin hari, akhirnya kenapa? Aku aja yang bawa gitu kan. Iya, Ada biarin aja. order aja dia yang gitu. Jadi begitu. Awal mulanya kayak gitu. itu aja. Dan akhirnya malah sampai resign teman-teman. Mantap. Mantap. Justru Mantap. itu. Ya. Itu cari. Terus nah, Hmm. kan jadi berarti kan lebih cenderung ke castingan casting apa? Ya. Apa casting pilihan?
kenapa casting? Sebenarnya kayak tadi jualan juga awalnya kita nggak ada arah niatan ke situ. Dan kenapa casting itu juga nggak jauh-jauh karena kebetulan saya senang casting. Kalau mancing dari tege, dasaran, terus mancing pelampung biasa gitu, udah memang dari dulu suka mancing. Terus awal kenal casting dulu pas masih kuliah 2010 itu udah mulai seneng casting. 2012 baru punya banyak teman. Jadi saya 2010 mulai casting itu sendiri dan bodoh. Ya ibaratnya cuman tertarik tapi nggak bisa. Belum bisa. Baru bener-bener kita punya teman casting, ibaratnya komunitas mancing itu 2012. Nah dari 2012 itu kita banyak nih sharing sama teman-teman casting juga. Jadi awal mula casting 2012 itu nggak kayak sekarang mas, informasi gampang banget toh. Nah gampang banget. Sekarang kalau dulu nggak, dulu kita harus cari PE, BC itu harus kita online. Dan zaman dulu itu toko pancing yang legend itu saya sebutin ya, WPB warung pancing dan itu zaman itu satu-satunya yang komplit yang nyediain. Kalau nggak salah di Surabaya. Ya kita cari toko pancing di Jogja, ada alat casting tapi rata-rata laut-laut. Jadi kita salah beli kayak gitu. Terus makin kesini nggak sembuh-sembuh nih, kita tetap casting terus. Nah, dan 2018 itu kebetulan setelah mulai jualan, kita mulai dari casting karena memang udah dari dulu senang di casting. Ya, dan kebanyakan kenapa saya jualan, teman-teman yang titip rata-rata juga di casting. Selain itu, untuk potensi casting sendiri menurut saya paling besar sih sekarang. Karena ya, Jogja atau di Indonesia. Karena segmennya teman-teman. Kalau kita mancing dasaran, teman-teman tahu lah segmennya mungkin bapak-bapak ya. Ya, keke umum banget. Kalau casting itu menurut saya mancingnya lebih kekinian. Lebih pop ya. Lebih kekinian. Jadi otomatis penikmatnya mulai dari sekarang SD udah banyak. Ya, gara-gara TikTok. Buat teman-teman yang mau ngecek, kita punya garis pancing juga. Sekalian iklan. Jadi itu SD, SMP, SMA ada, kuliah jelas banyak, paling banyak segmen anak mahasiswa, dan sekarang sampai bapak-bapak pun casting udah banyak juga. Intinya kita ada pasar di situ. Kalau tege, kolam lain macam-macam, toko pancingannya udah banyak. Nah kita ambil casting karena memang masih jarang dan itu masih in banget. Saya yakin masih beberapa tahun ke depan masih akan nambah terus. apa ya perkembangan cerita yang mas dia ini dari kenapa buka pancing, Ambil casting, casting, kenapa sampai resign? sampai resign. Kalau saya pribadi pun kalau usaha pinggiran saya pun maju, saya pun akan seperti beliau. Amin. Tujuannya apa? Kenapa kok ini? Biar mancing terus ya? Biar mancing terus, biar santai juga. Mari kita ngopi dulu. Kopi. Kopi fishing, Pak. Kopi wild fishing. Untuk pesan para caster yang baru belajar atau pemula ya mas? Oh, boleh. Pesan-pesan buat teman-teman yang baru mau belajar casting. Ya, kebetulan banyak banget Mas Budi jadi tanya, Mas, aku pengen casting, aku mulai dari mana? Aku harus mulai dari mana? Pertama teman-teman harus kenali dulu, teman-teman pengen target ikan apa? Ikan itu macam-macam ikan predator di Indonesia. Nah, teman-teman kan nggak cuma di Jogja ya Mas Budi ya. Ada teman-teman dari luar daerah, teman-teman harus pastiin dulu kira-kira ikan predator apa di tempat teman-teman, sekitar rumah teman-teman atau yang pertama. Jadi kita tentukan target ikannya ikan apa. Setelah kita tentukan target ikan apa, teman-teman coba cek spotnya kayak apa. Setelah teman-teman sudah tentukan target ikan sama spotnya gimana, baru yang kedua adalah teman-teman tentuin umpannya. Ya, jadi umpan itu tentuin dengan target dan spotnya Mas Budi. Setelah ketiga ini sudah dipenuhi Mas Budi, yang keempat adalah yang paling penting. Teman-teman harus coba belajar kenali karakter ikannya sama karakter spotnya, gimana ikan itu nyamber dan kira-kira gimana ikan itu stay, titik-titik gimana dia nyambernya kayak gitu. Otomatis nanti kita bakalan lebih mudah untuk goda ikan itu biar mau nyamber umpan kita, karena ini benar-benar kita main artificial lure. Jadi umpan yang nggak didiemin terus disamber.
kita harus nempatin umpan itu di posisi yang pas, mainannya dengan pas juga sampai ikannya akhirnya mau nyamber. Jadi tentukan targetnya, tentukan spotnya, tentukan karakter, pelajari karakter ikannya, pelajari karakter spotnya. Dan yang terakhir adalah kita harus terus belajar teman-teman, karena lure itu jenisnya macam-macam. Satu lure sama lure lain cara ngeksininya beda-beda. Jadi teman-teman harus belajar. Ya, betul. Dan poin yang terpenting adalah yang keenam, jangan buru-buru dapat ikan kalau casting mas. Kalau menurut saya itu karena ini ada faktor 1, 2, 3, 4, 5 yang harus teman-teman pelajari dulu. Dinikmati aja, casting itu nggak nikmatnya nggak cuma pas dapat ikan, tapi proses belajarnya sama eksekusinya. Kita casting dikejar ikan itu aja udah seneng, disamber udah seneng, strike naik apalagi. Dan kalau udah strike jangan lupa foto-foto. Udah itu aja. Mantap. Jadi gini teman-teman, buat lebih jelasnya lagi bagaimana cara belajar casting, mungkin bisa langsung lihat di YouTube-nya Mas Dian, yaitu gratis pancing, ya Mas ya? Boleh, cek aja di YouTube-nya gratis pancing teman-teman. Di situ aku bisa pancing juga terus ada edukasi teman-teman. Kecipris terus soalnya mancingnya kayak. Jadi biar nggak sakit hati nggak dapet, jangan lupa kopi teman-teman. Bener, coffee well fisik. Kopi well busy. Oke, jadi terima kasih Mas Dian Yang waktunya. guys, terima kasih banyak Mas Budi. Jauh-jauh dari Jakarta sampai ke Jakarta loh Mas Budi loh. Mantap. Thank you ya. Oh iya Mas, terima kasih juga. Kemudian Wah, sama-sama. Kaosnya coffee well fisik. Keren. Mantap. sampai juga kawan-kawan di episode selanjutnya, karena episode ini episode spesial langsung datang ke Yogyakarta meliput channel YouTube-nya Mas Dian, yaitu Gratis Pancing. Luar biasa. Siap. Sukses Sampai terus. jumpa. Siap. Sukses terus buat channelnya Mas Budi, Coffee Well Fishing. Semoga makin mantap. Subscribe banyak ya udah. Amin. Juga terus aja. Amin. Sampai jumpa kawan-kawan.